Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai ya. Pertama kita akan sebenarnya agak belum teratur sih RPS-nya nih. Masih yang tahun lalu nih. Karena di Ilkom itu sempat nggak ada mata kuliah ini. Di ilmu politik banyak. Tahun 2015, 16 aja yang ada. Kalau di ilmu politik dia ada. Kalau di Unsri ada ini. Cuman di Ilkom kita belum kemarin. Nah, di angkatan kalian kembali mempelajari ini lagi. Sama kita hari ini belajar ini ya, tentang komunikasi politik. Mungkin kalian udah tahu kan, komunikasi kan apa itu ya. Unsurnya apa, komunikator, pasti tahu lah. Salurannya, ini agak kebalik sih sebenarnya. Saya pesan dulu, tapi nggak apa-apa lah. Kalau ya komunikasi kan orang kan, masyarakat umum, publik. Ketujuh, ke-8 efeknya opini publik. Nanti kalian belajar ini juga, nanti ada MK-nya tersendiri nih. Ada nggak di kurikulum kalian nih? Belum ya? Nggak tahu, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Kampanye politik, jenis kampanye, masalah politik. Nah, ini bisa dipakai oleh orang ilmu komunikasi sama ilmu politik untuk pada saat kalian nulis skripsi nanti. Peranan pers, fungsi media, manajemen media, image untuk pencitraan, komunikasi internal, dan manajemen informasi. Kalau buku ya bebas ya, bisa kalian cari ya, bukunya banyak sih, bebas. Saya nggak mau matok, nggak mau jual juga. Karena di saya tuh setiap buku itu ini ya ada kelemahan, ada kelebihannya juga. Jadi nggak harus dipatok. Nah, kalau mau pakai buku Brian McNair juga bagus, Cangara atau yang sebagainya. Cuman banyak buku komunikasi politik itu nggak 1, 2. Oke, yang ini RPS sudah kan? Ini kode mata kuliah kan? Mata kuliah kita. Ini kan 3 SKS, ini tahun kalian semester 2. Ini angkatan 2021 kurikulumnya terbaru kan? Udah yang ini ya. Mungkin kalian udah ini ya, mungkin lebih paham kali untuk komunikasi. Dan taruhlah jangan ini dulu ya. Sebelum masuk mata kuliah kita intermezzo dulu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini kalau kalian belajar, ini perlu ini sedikit. Menurut kalian, ini belum masuk materi ini. Mana yang lebih penting di antara 3 ini? Attitude. Attitude, Pak. Kenapa? Attitude. Kenapa? Alasannya? Ayo.
Belum masuk nih materi. Materi ini gampang kok. Enggak, ini. Alasannya kenapa? Karena attitude lebih dipandang, Pak, dibanding skill. Siapa itu? Yang jawab. Aditya, Pak. Betul ya? Betul itu. Dari penelitian orang itu 85% keberhasilan orang itu dari attitude. Kalau skill itu bisa dipelajari. Integrity ya kejujuran atau banyak ya arti integrity ini sebenarnya. Lebih utamanya sih kejujuran atau nilai luhur kayak gitulah. Yang utama tuh ini. Ini juga perlu integrity itu atau integritas itu pada saat kita kerja kita tuh hadir pada kelompok tim. Kalau skill kalian bisa pelajari dimanapun bisa. Yang ini ini lebih penting pada saat kerja. Ini intermezzo aja ya. Nah, kalau kalian mau nyari buku, kalau mau nyari buku atau apa ya, oke. Nyari referensi ya, referensi misalnya di ini bisa di UI kan, websitenya bisa Prince Undip, bisa juga repository. Ini untuk nyari bahan tugas. UGM bisa, UI juga bisa. Di Gilip Unila. Bisa juga di Gilip link untuk cari referensi kerja. Kerja untuk tugas kalian. Kan banyak tugas kalian. Pokoknya yang repository itu biasanya ada setiap universitas. Kalau yang mau bahasa Inggris, yang ini buku. Ketik aja nama judul bukunya bahasa Inggris. Di search. Itu akan muncul. Kayak gini nanti. Kayaknya lambat jaringannya. Kayaknya jaringannya lambat. Pokoknya di link ini nanti ada tulisan angka. Nah, pada saat kalian masuk search, tekan angka 1, langsung klik get dia nanti. Kayaknya lagi gangguan ini. Kan? Google-nya yang gangguan. Ini punya orang Rusia nih sebenarnya. Kalau yang kalian tadi kan kayak gini kan, digilip. Nah, ini banyak nih digilip nih. Ada yang UBL. Ini salah satu contoh aja ya, buka. Ini kalau kalian mau nyari jurnal, bisa itu. Skripsi untuk bahan skripsi. Kayaknya masih gangguan ini website mereka nih. Nah, ini ketik aja misalnya kan kalian mau cari apa misalnya marketing misalnya. Marketing. Komunikasi pemasaran ada nggak kalian belajar? Kalau nggak gini aja kan komunikasi.
Nanti muncul dia. Nah, ini klik di sini nanti. Ada yang di angka ini ya, nah ya, angka ini. Kalian klik. Contoh di sini ya. Nah, ini kan ada nggak taruh ya ini ya. Nah, ini kan ada angka 1, 2. Ini dan untuk kalian download. Misalnya kalian downloadnya di ini komunikasi digital. Nah, ini klik 1 atau open ya. Nah, kayak gini. Nah. Nah, ini. Nah, yang ini lah. Lagi nunggu ini hasilnya kayak gini. Karena saya pakai open tab ya, nggak langsung itu ya. Nah, ini klik get. Ini kan bukunya nih. Nah, fundamental komunikasi digital. Pak. Hah? Apa? Maaf Pak, Pak, ini kami share masih PPT. screen-nya tidak bergerak, Pak. Oh, nggak bergerak ya. Sudah, nanti saya ulangin dulu. Berarti zoom-nya error. Sorry ya. Iya, Pak. Zoom-nya ya, error ya. Ya Tidak Pak, dari gerak tadi share itu masih screen-nya, di Pak. PPT Pak. Oh, ya. Masih PPT ya. Kadang zoom nih, kadang kayak gitu emang. Kadang sering error. Taruh ya. Ini ya, di komunikasi digital ya. Nih, saya tekan angka 1 ya. Ulangi dulu ya dari awal ya. Ini saya masuk di sini kan. Di set, ini sebenarnya. Ini set. Nah, ini ada angka 1. Ini untuk download. Kelihatan nggak ini sudah? Iya, Belum? Pak, kelihatan, Kelihatan Pak. Pak. Ini kan angka 1. Nah, tinggal get aja. Get nih download ini. Nah, contoh ya kita download. Nah, udah download dia. Hasilnya kayak gini. Ini kalau dia bahasa Inggris. Kalau kalian yang pinter ngopi bahasa Inggris ya silakan baca buku ini, nggak apa-apa. Kalau enggak ini, nah ini ganggu aja bukan nggak mau ya, digilip. Ini Unila ya, Unila tuh perpustakaan digitalnya udah bagus juga. Ini kelihatan kan? Kelihatan nggak? Iya, Pak, tapi ngelek-ngelek, Pak. Mulai biasa jaringan. Nah, ini nyarinya di sini. Misalnya kan kalian cari komunikasi apa misalnya? Pola komunikasi. Kok nggak mau ya? Kok nggak mau ya? Kayaknya nggak ada nih. Kalau UI kayak ini dia. Nggak mau yang Unila aneh. Gangguan kali dia. Nah, gangguan ya. Kita langsung masuk aja lah, nanti bisa kalian cari sendiri ya. Ini linknya kayak gitu.
gangguan itu. Oke, Pak. Itu linknya ada di PowerPoint itu. Biasanya repository yang banyak kan. Itu tinggal cari di set aja itu. Link kayak gini, link referensi. Referensi kalau mau buat tugas atau skripsi. Nah, ini udah ya. Udah dicatat belum? Ini saya mau hapus ya. Sudah, Ini Pak. udah ya. Nah, kalau komunikasi politik, komunikasi itu kan cenderung ke pesan kan dari komunikator ke komunikan. Kalau dia politik, biasanya upaya atau cara memperoleh kekuasaan. Kayak nggak gangguan Zoom-nya nih. Memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Biasanya sih orientasi politik ini kekuasaan. Jarang yang enggak ini. Ini sudah kalian pelajarin kan di semester 1 ya. Yang ini intinya. Semester 1 kan, pengantar ilmu komunikasi. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya kan? Intermezzo aja. Komunikasi? Udah pernah kan belajar? Sudah, Pak. Apa komunikasi? Kan refresh kita. Nanti kalau untuk yang link tadi, nanti kalau ada waktu kita coba lagi di akhir aja. Apa? Suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Banyak ya. Yang lain? Saya, Pak. Proses Iya. berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kalau interaksi itu lebih cenderung ke sosiologi, sama aja sih sebenarnya. Kalau sosiologi cenderung interaksi atau hubungan itu, interaksi sosial. Kalau yang komunikasi kan komunikator ke komunikan. Kalau Laswell nggak bilang ini, kalau Laswell ini sebenarnya aslinya ilmuwan politik sebenarnya. Tapi menularkan ilmu komunikasi. Laswell bilang kayak gini, proses menggambarkan siapa, mengatakan siapa. Mengatakan apa, dengan cara apa, pada siapa, dan dengan efek apa. Efek kan dampak kan. Ini kalau kalian punya buku ini yang karangan Thomas Furey Cloughlin ini lumayan lah untuk dibaca. Kalau untuk kalian untuk skripsi tentang komunikasi politik, bukunya banyak orang ini. Thomas Furey Cloughlin ya. Ini menurut Laswell ya. Dan kalian sudah kan belajar ini semester 1 politik. Sempat diajar siapa kemarin? Pak Regan, Pak Apip? Nggak belajar politik, Pak. Belum, Pak. Belum sama sekali. Nggak ada. Baru ini. Antar politik, ilmu politik nggak ada. Saya nggak ada, Pak. Semester 1 nggak ada ya, Belum, dihapus Pak. kali ya. Ini, Pak. Kalau politik itu ini. Tidak. Nah, suatu rangkaian prinsip kejadian, jalan, cara, alat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini menurut Cangara, ini buku Cangara ini. Saya pakai bukunya agak banyak juga nih. Politik mengandung sejumlah konsep kenegaraan, yaitu kekuasaan, power, pengambilan keputusan, atau decision making. Kebijaksanaan ini sebenarnya kebijakan ini, bukan kebijaksanaan. Oleh karena orang dahulu sering menyebut kebijaksanaan, sebenarnya kebijakan. Bukan kebijaksanaan. Karena orang dulu bilang kebijakan itu kebijaksanaan. Kalau yang aslinya, kebijaksanaan itu wisdom. Ini karena kita konsep dari ini ya, buku orang ini. Ya, sebenarnya kebijakan, bukan kebijaksanaan. Ini saya nanti upload ulang aja yang ini. Alokasi sumber daya resource ini. Ini mengandung konsep kayak gini. Pembagian atau alokasi sumber daya. Pembagian alokasi sumber daya kan banyak dia. Sumber daya yang apa itu? Ada uang atau sumber daya orang atau macam-macam lah pokoknya. Yang ikut organisasi ada nggak di sini?
ini HMPS, Ilkom atau Senat nggak ada ya? Ada Pak. Siapa? Ada Pak. Siapa ikut? Apa? Ada Pak. Karena Tita. Meta ya? Ya kalau kakak Meta, tingkat doktrin ya ngajari yang nggak benar nggak usah ikut. Kalau mau makan minum nggak apa-apa lihat. Kalau makan nasi ya on cam ya off cam ya. Ini Itu kalau apa politik Pak, makan roti pakai isinya calo. calo, Oh, itu Kak. hobi calo. Ya, kemarin tuh kakak tingkat ngasihnya. Oh kakak tingkat. Kalau kak jangan turutin semuanya, jangan diturutin itu. Kakak tingkat tuh emang kayak sering melonco itu. Kalau saya kemarin di ospek waktu S1 dulu, saya cuma 2 hari datang pembagian jadwal sama ngisi KRS. Selebihnya saya tahu nggak masuk sampai akhir. Karena kenapa? Nanti dipeloncoran. Enak kalau kalian zaman kalian masih peloncorannya enak. Kalau kayak kita dulu, teman saya yang seangkatan, coklat itu digilir ke mulut satu persatu orang. Itu dulu itu. Ini misalnya si Ula ngetop enak kalau yang pertama nyicipin coklat, yang kedua ketiganya itu mulut temen juga, nah dealer ya. Gak enak kan? Misalnya Ula yang pertama, kalau yang pertama ngecupin coklatnya enak, setelahnya temennya juga gilir, disuruh ngecop tangan kayak anak TK, waduh parah. Iya, itu masih enak zaman kalian. Ini Iya Pak, susunya itu dicampur garam. enak kalian makan pare harus habis. Ya, Adu lanjut. nasib. Kalau komunikasi politik, ada yang tahu? Komunikasi politik? Belum tahu Pak. Belum tahu. Kalau menurut Raup, bilang komunikasi politik itu sebagai objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dan proses komunikasi dicirikan politik. Biasanya berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, aktivitas komunikator sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikatornya itu bisa juga kepala negara, bisa juga ketua partai, tokoh-tokoh politik. Nah, itu yang jadi komunikator. Juru kampanye, nanti bahasnya di pertemuan yang akan datang tuh. Ini definisi. Jadi menurut Kanta Prawira, komunikasi politik untuk menghubungkan sistem politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intern, golongan, instansi, asosiasi atau lembaga ya, maupun sumber kehidupan politik pemerintah. Sebenarnya kalian tuh enak sih anak komunikasi, bisa ke politik, bisa ke bisnis, bisa ke perusahaan juga. Intinya kalau kita kerjakan pakai komunikasi. Jadi kalau komunikasi politik ya biasanya menghubungkan sistem politik. Ada input, output. Kalau inputnya masukan, dukungan. Dukungan dari sistem politik itu ya ada kayak gini ya. Menurut David Easton kayak gini. Ya ada namanya input. Sistem politik. Sistem politik itu kan adanya namanya output. Balik lagi ke apa nih? Balik lagi ke input. Kalau gagal nanti kembali lagi dia. Dari input sistem politik output. Nah, di sininya ada faktor yang mempengaruhi. Kayak mana ya?
Taruh ya. Balik gambarnya ini. Input. Nanti dikelola oleh sistem politik. Output. Nah. Kayaknya kelebihan ini. Kok bisa? Kayaknya kelebihan ini. Gak cocok pakai ini terus. Hilang ininya dulu. Gak mau deh. Set. Cocok pakai ini. Misalnya input. Ini ya, ada sistem politik. Atau kita lihat dari internet aja ya. Agak kurang pas ini kalau digambar. Internet aja lah. Yang download tadi ini. Sudah makan semua nih kalian? Belum, Pak. Belum. Belum makan. Nggak stabil ini internetnya. Kalau belum makan, nggak apa-apa. Ngemil sambil ngemil, nggak apa-apa tuh. Kena marah enggak, Pak? Kalau sambil ngemil, nggak apa-apa. Mau minum nggak Boleh apa-apa. ya, Pak. Alhamdulillah. Yang mau kerupuk ini ada kemplang ini. Sinyal Bapak kurang bagus ya, Pak. Nge-lag Iya, mulu, iya. Pak. Gangguan. Makannya agak lambat nih. Ula ini mirip kayak murid saya di Unsri. Wajahnya yang mirip si Widya. Bapak Nah. ngajar di Unsri juga ya, Pak? Iya. Home base di WIT saya.
Gangguan ya. Kayaknya gangguan Google ini. Mungkin Zoom-nya nge-lag gara-gara di Jaringan record ya, Pak. jelek kayaknya. Emang Zoom kayak gini emang. Kalau lagi stabil, ini yang saya harusnya ada gambarnya tuh. Nggak ada ini. Kalau Zoom nge-lag, ini nge-lag. Dosen lain pada sudah masuk semua? Atau ada yang belum masuk? Ngejar kalian? Sudah Udah, Pak. Sudah Rata-rata masuk. sudah. semua. Udah. Rata-rata, Pak. Kalau kalian masih lama kan nyusun skripsi itu, tapi ya bagus sih dulu IPK dulu. Kalau IPK bagus nih kayak gini nah. Nah, mau gambarnya tadi kayak gini. Nah, Kosong, nggak ada apa-apa. apa? Kelihatan nggak ini? Nggak, Pak. Tadi putih aja nggak ada gambarnya. Ini kelihatan nggak sekarang? Sekarang udah ada. Nah, Kelihatan, Pak. kayak kurang jelas. Oh, ya. Yang ini aja ya. Ini kan ada input. Nah, ini. Input ini kan tuntutan dari masyarakat. Dukungan larinya ke sistem politik. Sistem politik ini yang ngelola buat kebijakan. Itu pemerintah. Larinya ke pemerintah ini. Proses buat kebijakan itu ya ada proses politik, komunikasinya, lobby-lobby, negosiasi. Di sinilah. Ini yang dibuat oleh pemerintah. Larinya keputusan atau kebijakan undang-undang. Yang hasilnya keluarannya undang-undang. Putusan atau tindakan pemerintah ini keluarnya jadi undang-undang nih ya, output. Lari ke lingkungan. Feedback, umpan baliknya. Kalau enggak beres, balik lagi ke input. Faktor lingkungan ini banyak yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan nih. Lingkungan ini. Bisa lingkungan sosial, lingkungan kelompok kepentingan, lingkungan pebisnis. Ya pebisnis kan pengennya ya tuntutan misalnya ada undang-undang tentang impor ya, ekspor impor. Ya digodoklah oleh parlemen. Apa parlemen atau apa ya? Parlemen atau presiden atau pemerintah. Buatlah tindakan pemerintah untuk mencegah kelangkaan kan, kelangkaan apa misalnya, kelangkaan jagung atau kedelai, maka diimpor buat peraturan. Inilah prosesnya, input ya bisa jadi tuntutan atau dukungan dari masyarakat atau kelompok tertentu ya, dan diproses di sistem politik oleh parlemen atau pemerintah. Dalam proses buatan kebijakan ini ada proses politik, komunikasi, dan lobby-lobby. Nah, yang akan diambil oleh pemerintah yaitu putusan atau tindakannya yang menghasilkan sebuah kebijakan atau aturan. Makanya di sini buat lingkungan ini, lingkungan di kayak gini, ini lingkungan orang yang mempengaruhi buat kebijakan. Itu jangan kalian nggak tahu kan? Walaupun kalian belum sempat diajar pengantar ilmu politik. Kalau tahun lalu itu semester 1 ilmu komunikasi ada namanya mata kuliah pengantar ilmu politik. Kalian nggak ada, bener mata kuliah itu? Nggak ada, Pak. Ada, Nggak ada, adanya Pak. pengantar ilkom. Kalau ilkom kan udah hatam kalian tuh. Tinggal pemecahannya aja, new media atau gimana tuh kan, komunikasi massa, media, komunikasi antar pribadi kan. Ya enggak? Ini menurut Astrid Susanto, komunikasi politik, komunikasi. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan belum nih? Pak. Belum. Udah ya. Komunikasi Udah, politik, Pak. urut- Sudah. udah ya. Komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh
sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga politik. Lembaga politik apa saja? Apa lembaga politik? Yalah, eksekutif, legislatif, MPD, yudikatif. DPR, Pak. MPR, DPRD, Mahkamah Agung, Iya, tidak Pak? kurang lebih kayak gitu. Nah, ini banyak ini Nurut Nimo. Komunikasi politik menggunakan politik hanya untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Menurut Danimo. Komunikasi politik dibagi dua dimensi. Ada yang kegiatan politik, menyampaikan pesan-pesan dijadikan politik oleh aktor politik kepada pihak lain. Pihak lain ini ya halayak umum ya, halayak ramai atau orang itu masyarakat. Kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam sistem politik. Menurut Hikmat, ini bukan menurut saya. Jadi komunikasi politik itu ya penyampaian informasi atau pesan-pesan dari komunikator kepada komunikan yang ciri khasnya itu tentang politik. Penyampaian itu biasa bisa mereka kasih pengaruh, baik itu penyampaian undang-undang, pidato pers, pidato tentang kegiatan politik, dan macam-macam lah pokoknya. Sampai sini paham yang ini? Komunikasi politik? Paham, Banyak Pak. itu. Tujuan komunikasi politik, tahu kan? Tahu belum? Atau belum belajar? Udah baca belum? Belum Pak, pokoknya belajar politik. Belum belajar politik sama Penyampaian pesan sekali, Pak. politik dalam sebuah sistem politik tertentu oleh komunikator pada komunikan politik. Komunikan siapa komunikan? Penerima pesan. Mahasiswa, Pak. Menerima pesan. Masyarakat bukan? Iya Pak. Masyarakat. Iya, Pak. Ini tujuannya nih. Audien, Pak. Audien, iya sama. Audien tuh ya masyarakat banyak kan. Kalau kalau kalian bisnis kan dia beda itu. Konsumen nyebutnya. Sampai sini paham yang ini ya? Nggak ada yang tanya? Mau tanya, tanyalah. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ini kan intermezzo nih sebagian nih. Tuh, yang kedua. Ini kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Nah, saya kaget juga kok Ilkom balik lagi. Ada yang ini, mata kuliah ini. Dulu nggak ada sempet. Nah, unsur komunikasi politik? Tahu kalian? Unsur komunikasi udah tahu kan rata-rata apa aja nih? Unsur komunikasi. Kan refresh. Kalian sudah belajar kemarin semester 1 apa? Wiji enggak? Pidato politik. Enggak, ini bukan unsur komunikasi politik, ini unsur komunikasi. Unsurnya harus ada komunikator, pesan, terus komunikan sama umpan balik atau feedback. Respon. Apa? Yang lain? Unsurnya harus Kan udah pernah kalian belajar ini. Refresh lah kita ini. Channel, Pak. Channel. Channel apa? Channel untuk kerja atau channel untuk apa nih? YouTube. Pesan. Nah, ya kan ini kan? Sumber komunikator. Nah, sumber pesan, media, penerima, pengaruh, efek, timbal balik, lingkungan. Yang kayak ini bukan? Benar Pak, benar. Nah, kan Beda kata-kata.
Pengaruh tuh dampak ya, efek atau pengaruh. Menerima mungkin sudah kalian pelajari ini kan di semester 1 ya. Siapa yang ngajar pengantar ilmu komunikasi kemarin? Pak Sepri, Bu Reza. Bu Reza. Diajar Bu Reza kan kayak gini kan? Udah pasti. Ingat lah pasti ya. Udah ngerti yang ini kan? Nggak perlu dijelasin panjang lebar kan? Iya kan? Ya kan saya kan refresh. Kalau saya di Unsri ngajar komunikasi massa. Kalau di sini ya komunikasi politik di Ilpol kan, ilmu politik. Banyak kan itu saya megang. Yang kalian ketahui tentang unsur politik apa nih? Kan anak sospol harus tahu lah. Apa nih? Yang ikut organisasi, silakan dijawab. Ayo. Nggak usah tegang, nyantai aja lah. Kalau makan permen, makan permen. Minum, minum. Input. Hah? Input. Input? Input apa ya? Partai politik. Politik. Ada yang lain? Tokoh politik. Politik. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan. Alat komunikasi politik. Konversi atau proses. Politik. Yakin? Media politik. Ya, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pressure group. Biasanya kepentingan dengan penekan ini 11-12. Ini nggak jauh beda. Penekan ini biasanya rombongan pengusaha, biasanya. Bisa juga kelompok buruh. Pentingan ini kelompok yang di dalam partai biasanya. Ya kan? Dalam partai, suatu partai. Media komunikasi politik. Tokoh politik. Siapa tokoh politik di Indonesia? Tokoh politik. Tokoh partai kan udah tahu kalian. Maharani, Pak. Oh, itu politikus. Ketua partai itu, ketua partai, tokoh-tokoh kepala negara gitu kan. Orang-orang yang masuk di segeni lah di dalam perpolitikan itu. Kalau kayak Puan itu politikus. Presiden Joko Widodo, Pak. Ya, gitu kan, kayak Bung Karno, kayak Megawati, Prabowo. Pranowo. Pranowo tuh. Pokoknya orang yang kayak Amin Rais itu tokoh politik. Din Samsudin. Kalau di politik pasti kayak ada kayak ini. Kelompok kepentingan itu pasti ada. Media komunikasi bagaimana gunanya untuk penyampaian berita-berita tentang politik dikemas sebagus mungkin kan. Kalau yang jelek maulah mereka. Untuk framing berita kan nanti kalian belajar namanya ini, yang namanya framing. Nge-frame berita. Pernah nggak dengeran istilah itu? Framing. Nge-frame, membingkai berita, mengemas berita. Pernah nggak? Nah, itu kayak ini, kayak berita di Kompas itu. Kompas kan pintar itu, orang-orang Kompas itu memframing media. Berita-berita itu. Kayak berita CNN. Berita-berita sekarang kan media mainstream sekarang kayak nggak dua sudut pandang, satu sisi. Apalagi contohnya tentang perang Rusia dan Ukraina. Di satu sisi orang mau jokin Rusia dari media itu, tapi kalau di media nggak perlu saya sebut ya medianya, itu nggak fair. Dia dalam membuat pemberitaan seolah-olah Rusia itu jelek, padahal mereka akar masalah itu
mereka nggak buka atau nggak terbuka. Mestinya fair beritanya, berimbang. Itu nggak berimbang. Pro Barat media itu. Ada pokoknya, baik itu di mereka channelnya di YouTube maupun di media cetak. Nah, kalau kalian jadi kerja di dunia pers, jangan sampai kayak gitu ya. Harus berimbang beritanya. Itu idealisme pers itu harus menyampaikan apa yang menjadi sesuai fakta. Itu ada undang-undangnya, undang pers itu kan. Jangan berat sebelah. Nah, banyakkan media sekarang ini banyak dikuasai oleh para pengusaha di Indonesia ini. Jadi ya seperti itulah. Kadang beritanya tentang partainya aja, kadang ya punya dia, iya nggak? Media itu, TV atau apa? Ya kalau Amerika kan maunya bagus-bagus semua berita tentang dia. Tapi kalau dilihat itu jelek, amburadul, ngacau negara orang itu. Amerika itu. Kayak Palestina kan? Tahu nggak Palestina? Tahu, Pak. Nah, Palestina itu mengakui negara pertama kali yang mengakui Indonesia merdeka. Itu dicaplok oleh Israel, Yahudi. Itu pada saat itu Perdana Menteri Inggris itu orang Yahudi. Buat aturan atau apa, kebijakan membuat negara Israel di atas tanah Yahudi. Mereka itu sebenarnya memecah belah Turki Utsmani karena pada saat itu Turki Utsmani itu membantu Republik Irlandia merdeka, mengirimkan bantuan. Makanya saking bencinya itu Inggris, apa untuk melemahkan kekuatan Islam dipecah-pecahlah dengan ngomporin yang pemimpin di Kerajaan Hijaz. Yang Kerajaan Hijaz itu wilayahnya di Madinah dan Mekah. Nah, sehingga runtuhlah mulai satu persatu wilayah Turki Utsmani itu. Akhirnya Inggris mendukung Kerajaan Nats yang sekarang jadi Saudi Arabia. Saudi Arabia itu Kerajaan Nats namanya, yang dibuat oleh Ibnu Saud. Menganeksisasi atau mencaplok wilayah Kerajaan Hijaz. Oleh karena dicaplok, Inggris menghadiahkanlah pemimpin Kerajaan Hijaz yang keturunan Nabi Muhammad. Itu wilayah yang sekarang kita sebut Yordania. Itu sebenarnya dari yang pemimpin Hijaz itu dikasih tanah namanya tanah Yordania yang jadi rajanya itu. Sejarahnya kayak gitu. Itu Arab Saudi itu caplok wilayah orang. Madinah, Mekah itu punya Turki Utsmani awalnya. Dan Kerajaan Hijaz misah dari Turki Utsmani akhirnya kayak gitu. Kalau orang yang nggak tahu ya seolah-olah Arab kan yang punya itu mencaplok. Sama kayak Cina, mencaplok Tibet. Itu harus berimbang berita. Tapi ada media-media ini nggak berimbang. Ya semacam berita ini ya, berita perang Rusia Ukraina. Kenapa sampai Rusia itu menyerang Ukraina? Karena ada yang tahu nggak masalah itu? Ada, Pak. Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Karena Ukraina mau bergabung dengan NATO, Pak. Itu aja, salah satu alasannya. Atau yang lain? Iya, Pak, cuman itu. Ya, salah satunya Katanya itu. Ada yang lain? merdekakan kota di Ukraina yang katanya Presiden Ukraina ini pro. Itu. Sebenarnya akar masalah pemerintah. Awal mulanya perjanjian sejaknya Uni Soviet turun tuh NATO itu atau NATO kata orang tuh kan. NATO bukan no action to only ya. No action to only itu bahaya itu, jangan itu. NATO itu awalnya itu enggak awalnya itu berjanji sama Uni Soviet atau Rusia enggak memperluas pengaruh ke wilayah Eropa Timur, tetapi dilanggarnya negara pecahan Soviet yaitu Latvia, Lituania, dan beberapa
sekutu dari Uni Soviet seperti Polandia dan Rumania itu masuk ke NATO. Itu nggak diprotes oleh Rusia. Dan yang diprotesnya itu pada saat Ukraina dan Georgia. Georgia nggak berani diserang oleh itu kan, diantem oleh Rusia. Karena itu ngancam kedaulatan Rusia. Karena NATO ini yang dipimpin Amerika ini sering melanggar janji. Mau sewenang aja. Nah, Ukraina ini presidennya kan gulingkan presiden yang pro Rusia. Akhirnya terpilihlah yang pro Barat. Dan akhirnya lagi terpilihlah si Zelensky. Kalau nggak salah ini turunan Yahudi yang presiden sekarang ini, yang pelawak ini ya, mantan pelawak atau orang. Nah, itu akar muasalnya itu karena ada perang di Ukraina Timur, etnis Rusia diserang. Tapi itu berita di media di YouTube atau apa, seolah-olah Rusia yang jelek. Padahal kenyataannya Rusia mengamankan etnis mereka yang terancam oleh, kalau nggak salah sih genocide, pembunuhan suku bangsa gitu. Ya, mereka pasti jaga lah. Dan juga Ukraina ini kenapa diserang oleh Rusia? Ada laboratorium. Ini bisa laboratorium atau virus atau apa ya? Yang ini yang ditakutkan oleh Rusia. Nanti kalau mereka buat pangkalan militer, itu bisa nembak langsung. Hoak itu, Pak. Hah? Itu Hoak. di YouTube ada tuh. Tapi kan pangkalan militer Ukraina sudah dihancurkan dengan Rusia, Pak. Ya, itu mereka itu mau rencana NATO itu mau bikin di situ. Mau bikin di Ukraina. Kalau Ukraina itu jadi masuk NATO, mereka bikin pasti. Tiap negara yang ikut pasti dibikin ada pangkalannya. Ukraina itu sangat dekat dengan Rusia. Itu yang akan dicegah oleh Rusia. Pintar itu presiden Rusia tuh, Vladimir Putin itu. Dia kan mantan agen KGB. Jadi dia tahu lah. Amerika tuh setiap negara pasti ada agennya mata-mata. Intelijennya tuh pasti banyak. Nah, makanya kalau di sospol itu kalau orang politik harus, sayangnya nggak ada kajian tentang intelijen. Kalau di komunikasi nggak belajar sampai segitu. Orang-orang bule datang ke tempat kita kan jadi wisata atau apa. Jangan salah loh, itu banyak juga mata-mata. Mata-matanya inilah yang bahaya. Mereka tuh ngerel dikit-dikit. Kalau saya kalau ketemu orang bule ya biasa aja. Kalau nggak biasa aja, ini orang nih maksudnya ke sini mau apa? Mereka tuh ada yang pura-pura jadi turis, ada yang kayak gitu. Dan Seuzon orang kita Bapak pun ada nih. jadi mata-matanya pun ada. Itu biasanya orang TNI udah tahu mata-mata itu siapa itu. Yang ini udah paham ya unsurnya. Nah, unsur komunikasi politik apa saja nih? Pesan politik. Unsur politik. Apa lagi? Komunikator politik. Bukan politik. Oh, ini ya. Ya, Target. indikator sasaran ya, pengaruhnya kan. Kalau media politik, setiap partai itu pasti ada mereka itu media tersendiri. Sasaran target tuh masyarakat lah biasanya. Kalau komunikator kan tokoh-tokohnya kan. Tokoh-tokoh yang jadi pembicara atau apa ya. Atau ketua umumnya menyampaikan berita tentang, atau juru bicaranya. Nyuruh Cangra, ini buku Cangra. Ini tebal ini buku orang ini. Kayak gini tebalnya. Nah, pesan politik ya banyak berita-berita tentang undang-undang, entah statement dari pemerintah. Ini tahu kan kalian sudah kan? Dampak dari pesan politik tuh contohnya impor kan? Impor kedelai misalnya. Ya efeknya ada juga nih. Efeknya ada efek
untuk masyarakat, bisa masyarakat kebutuhan proteinnya terpenuhi misalnya. Iya kan? Dampaknya tuh. Dampak dari komunikasi politiknya tadi. Kalau yang impor beras, ya masyarakat juga rugi. Terutama ya ini ya petani ya, rugi itu. Lanjut yang ini, paham yang ini ya? Paham, Pak. Kalau dibuat gambar kayak gini ngerti nggak kalian? Dibuat gambar-gambar kayak gini, ngerti nggak? Lebih simpel gini apa Ngerti. yang tulisan? Yang kayak gini aja, Pak. Kayak Pakai gini. mata. Kalau suprastruktur, kalian tahu unsurnya apa? Nggak tahu. Infrastruktur? Ini menurut Sumarno ya. Kalau suprastruktur itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif itu siapa itu di negara kita? DPR. Siapa lah? Eksekutif ya, Pak? Iya, eksekutif. Presiden dan wakil presiden. Biasanya presiden ya. Presiden, pemerintah ya. Kalau di negara kita kan presiden, kalau yang parlementer itu Perdana Menteri. Legislatif? DPR, DPD, DPR, Ya. DPD, Yudikatif? MPR, Yudikatif? KY, MA, MK, MK, KY. MA, KY ya. Mahkamah Konstitusi. MA, MK, KY, Komisi Yudisial, Kejaksaan juga itu. Kalau infrastruktur, nah inilah partai politik, kelompok kepentingan, penekan media, kelompok wartawan, kelompok mahasiswa. Nah, kalau nggak ada unsur ini, infrastruktur ini, nggak jalan. Ini nggak bisa ngasih oposisi atau kritikan kepada pemerintah. Makanya kelompok wartawan kadang berita tuh ada yang kayak ini kan, bisa kasih masukan pemerintah dengan membuat berita-berita dan bisa memberikan apa tuh, memberikan apa nih biasanya kelompok wartawan atau media komunikasi nih, pemberitaan yang sesuai fakta kan, bisa memberikan pendidikan politik juga. Kelompok mahasiswa bisa menekan pemerintah. Misalnya pemerintah mau melakukan kebijakan yang contohnya RUU Omnibus Law kemarin. Itu Omnibus Law itu merugikan pekerja itu misalnya. Nah, yang baru-baru ini diprotes oleh orang itu masalah jaminan hari tua, Permenaker berapa, lupa saya itu. Itu diprotes orang. Entah kelompok mahasiswa atau yang kelompok kepentingan juga. Nah, kalau sampai pensiun mau diambil uang jaminan hari tua pesangon pekerja, ya enak kalau orangnya masih hidup bisa ngambil. Kalau orangnya nggak hidup lagi, gimana mau ngambil? Ahli waris kan, makanya dicabut. Ini gunanya nih, kalau nggak ada mahasiswa dulu, rejim Pak Harto nggak turun. Tokoh politiknya rombongan Amin Rais, Gus Dur dulu kan, ya kan? Gus Dur, Sri Bintang Pamungkas. Nah, di sini masuk tokohnya. Kelompok kepentingannya yang orang-orang pengusaha, pebisnis biasanya. Oh, menekannya bisa juga konglomerat. Ini 11-12 dua ini. Ngantuk ya? Adinda? Ngantuk? Ngantuk? Atau enggak? Adinda mana, Pak? Hah? Adinda mana, Pak? Adinda Azahra? Adinda yang mana? Oh, tidak, Pak. Meta ikut organisasi apa Meta? Demak sama MPS, Pak. MPS. Sebenarnya kalau mau untuk organisasi internal sih oke, maaf MPS. Kalau mau ikut yang eksternal sih oke-oke aja sih. Tapi lihat filter dulu, saring dulu, bagus nggak organisasi itu. Kalau mau masuk ya ikut, tapi kalau ada yang ngajak-ngajak yang nggak benar, nggak usah diikutin benar, ambil positifnya aja.
Kalau HMI sama PMI itu jaringannya lumayan lah. Kami juga. Tapi balik-balik kalian lah yang jalan nih. Sanggup atau enggak itu jalan ini. Kalau HMI itu banyak jaringannya. Di pusat tuh banyak itu orang HMI. PMI juga mulai banyak sekarang. Kalau di UIN ini banyak PMI. Di UIN kita nih. Kalau di Jawa Timur PMI itu banyak kan. Kalau di Jakarta HMI banyak. Cuman ya PMI dan HMI di sini enak masih bisa saling berteman. Kalau di Jawa ya udah biarlah kalian sendiri yang nilai, saya nggak mau ini. Masih enak lah pokoknya kalau kalian ikut organisasi itu jangan nggak ikut sih sebenarnya, cari jaringan luar juga. Jangan kuliah kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau mau kuliah pulang, cari les bahasa Inggris atau komputer, atau Wong Plembang tuh cari kepacaan. Nah, kalau sekarang cari wongnya, kalau nggak ada keahlian, harus pinter bener tapi jangan nanggung. Kalau yang nanggung itu mendingan ada keahlian, misalnya kalian bisa bikin video, bisa desain grafis, jadi MC. Nah, itu manfaatin. Mumpung masih muda kalian tuh masih fresh, jadi kalau mau belajar. Yang ini sampai sini paham kan yang ini? Paham nggak? Paham, Pak. Kita buka Paham, dulu ya Pak. yang tadi ya. Pak. Gigi lip tadi tuh. Coba tuh. Nah, kalau yang UI ini UI. UI ini agak lambat sih ininya. Ngantuk. Makan permen, Adinda, Adinda. Nah, UI ini di sini banyak lah. UI ini. Kalau skripsi open, kalau ketik member ya gambarnya, Pak. anggota. Nah, pilih skripsi open. Nah, ada yang open ini. Nah, skripsi open ini. Ketik di sini misalnya tentang apa tuh ya? Ketik di sini ya. Di search. Wah, lagi error dia. Nah, ini kalau di UI ini langsung ini yang lain. Kalau yang kalian mau cari ya di sini. Ini skripsi orang yang dibawa ini sudah. Tapi fakultas lain, psikologi. Lagi error dia. Kalau nggak mau cari di sini kalian buka. Nah, pilih ini. Kalau di situnya error. Harusnya bisa ini. Nggak tahu kenapa nih. Coba yang di atasnya. Nah, nggak ada nih.
Nah, ini ada nih. Nah, lihat di sini. Sini aja ya. Komunikasi bukan ini. Pak, nggak kata apapun ya Pak, nggak muncul. Nggak muncul. Nggak muncul apa? Munculin Pak. Udah belum? Lama Pak munculnya nge-lag. Ngelek Pak. Nge-lag ya. Berarti jaringannya ya. Iya Pak. Jaringan Iya, zoom-nya ini Pak. Zoom ini. Ini sudah belum kelihatan? Belum. Sudah Pak. Nah, ini kita Belum, lihat ya. Pak. Sudah, Belum ya. sudah Pak. Dari Zoom-nya ini gangguan nih payah nih. Dia tuh kalau yang ada data biasanya sini. Nah, ini kosong nih datanya. Biasanya ada di sini. Biasanya. Ini berarti udah nggak ada datanya, nggak disimpannya. Kalau yang ada data biasanya di sini. Contoh yang ini aja lah pakai. Nah, ini kalau ada data ini dia. Nah, datanya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Ada kan? Nah, ini datanya ini. Bisa kalian download. Caranya udah tahu kan? Nanti saya upload lagi lah di YouTube ini nanti. Udah tahu kan caranya? Udah? Nanti saya upload di YouTube kalau kurang jelas nanti. Kita buka yang lain ya, di Gilib. Salah satu contoh ini, kalau kalian mau cari Unila nggak tahu lagi gangguan ya, biasanya bisa bikin buka dari dia. Ini di Palembang semua, apalagi di dusun kalian ini. Di dusun, Palembang Pak. Palembang, Pak. Tahu, Pak. Tahu Pak. Offline Memang. Pak. Ya plan sih oke, cuman ya kalau ada edarannya sih saya mau. Ayo offline, Pak. Ladin. Fakultas lain banyak offline Pak. Iya, Jadi Pak. sip. Kemarin itu, Pak Nian, Pak, yang offline, Pak. Ramenian. Nah, ini ada nih. Nah, ada kan? Sudah kelihatan belum? Atau saya ulangi dulu ya? Nah, ini kita ketik di sini misalnya pola komunikasi ya, atau komunikasi visual aja. Nah, ini diketik di search, nanti akan muncul. Nah, ini skripsi semua nih. Ini kayaknya kita cari yang ini aja lah. Kok nggak ada ya? Kemarin ada sih.
Sering gangguan nggak ini Zoom kalian tuh? Iya, Pak. Ada, Pak. Iya. Kalau di sini nggak bisa ya, di WinSB nggak bisa kayak gini aja. Misalnya kalian mau cari pola komunikasi. Komunikasi. Kalian ketik kayak gini. Kasih titik PDF ya. Kelihatan nggak ini? Nah, ini ada nih. Nah, ini kita ambil. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, udah kalau kita ambil sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini kan skripsi orang, Raden Intan Lampung ya. Ya kan? Gimana kalau caranya kalian bisa ngambil bab lain? Mau tahu? Mau tahu nggak nih? Kalian nanti ya nunggu selesai loading ininya. Kayaknya sinyal ini lagi gangguan ya. Ini kayak gini ya, kalau kalian mau ngambil. Nah, data yang dari skripsi orang kayak gini. Dihapus, enter. Kalian komunikasi antar budaya ya? Belajar sama Bu Putri. Ya. Ya, Pak, belajar. Nah, Ya, ini kalian Pak. download aja nih. Nah, ini bab 1, bab berapanya nih. Ini ada semua nih. Nah, ini dibaginya nih, bab berapanya. Tergantung kalian. Ini bab berapa nih, covernya aja nih. Ini abstrak. Ini nggak tahu apanya. Nah, yang ini ucapannya. Ini latar belakang yang ini. Bab 2, ini bab 3. Bab 4. Di sinilah. Kalian tinggal hapus aja nih. Jadi kayak ini. Bisa nggak? Sudah, ulangi lagi. Contoh ya. Ini ya. Kalau nggak